Gebrakan selalu ada Pak, dalam beberapa waktu terakhir begitu ya, dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan kebijakan yang mundur dari Paris Agreement, ini sedikit banyak juga mungkin akan berpengaruh ya, kepada demand dan juga supply untuk mineral strategis sebagai mungkin salah satu komponen utama ya dalam berbagai hal aplikatif begitu ya, berkaitan dengan transisi energi. Kemudian kita lihat juga mungkin kebijakan dari dalam negeri begitu dengan Presiden Prabowo Subianto sebetulnya tidak begitu banyak berubah dengan kebijakan hilirisasi dari Pak Jokowi ya. Tapi mungkin outlook-nya seperti apa? Saya akan mulai dari Pak Ellen, silahkan Bapak. Tensi geopolitik masih sangat dinamis sekali, apalagi sekarang perang dagang China Amerika semakin kuat dan semakin nyata, dan tadi sudah disampaikan di sesi 1 bahwa Trump 02 ini memang membuat dunia berubah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, policy dari pemerintah, Pak Presiden Prabowo jelas di asa cita bahwa konsep bahwa penguasaan sumber daya alam itu memang harus kita teruskan di dalam negeri. Sehingga gejolak yang ada terjadi di dunia itu kita bisa minimalkan. Karena kita lakukan transformasi dari hanya sekedar tadi menjual sumber daya alam yang ada, dan kita punya cadangan yang sangat besar sekali dari berbagai macam mineral dan tempat batu bara juga, dan kita bisa langsung produksi di dalam dilakukan hilirisasi. Sehingga kita mendapatkan dua sekaligus manfaat, bisa untuk ketahanan energi dan industri sekaligus juga kita bisa menstabilkan bahwa pengembangan mineral dan tambang kita ke depan juga akan lebih terjaga dengan baik. Nah, oleh karena itu beberapa konsep dalam pengembangan hilirisasi itu sudah dijalankan dari Pak Presiden Jokowi dan kita teruskan pada saat pemerintahan Pak Prabowo sekarang. Dan tadi juga disampaikan di Satgas hilirisasi yang dipimpin oleh Pak Bahli juga sudah disampaikan, sudah diidentifikasikan dalam satu ekosistem yang cukup kuat, tidak hanya di sektor tambang tapi juga pertanian dan perkebunan. Nah, ini sekaligus juga akan menjawab bahwa ke depan kita persoalan kita tidak hanya persoalan bagaimana menumbuh kembangkan PDB kita mencapai 8%, tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana juga bahwa angkatan kerja itu bisa terserap di berbagai industri. Dan tambang adalah salah satu yang menjadi potensi besar di kita, walaupun share dari PDB kita tidak sampai 10%. Tetapi dengan adanya hilirisasi, kemudian kita lihat di sisi manufaktur share-nya 25%, ini akan bisa berkembang terus. Dan oleh karena itu pertumbuhan dari sektor tambang ini yang sekitar 4%, dengan adanya hilirisasi, ini akan bisa berkembang lebih cepat. Jadi kita tidak juga terlalu khawatir bahwa tensi geopolitik yang semakin berkembang, sepanjang kita sudah menyiapkan mitigasi dan perencanaan yang baik, dan kita bisa kembangkan dengan baik, dan itu sudah kita buktikan dengan beberapa industri hilirisasi yang ada saat ini. Jadi saya rasa perang dagang China dan Amerika bahkan menjadi peluang bagi kita, karena akan ada beberapa industri yang akan masuk di kita, dan kita akan sedang siapkan, insya Allah dalam minggu ini, kita sedang kembangkan misalnya adalah two countries twin parks, itu adalah bagaimana kita dengan China untuk mengembangkan berbagai kawasan industri, terutama adalah KEK, yang bisa langsung mereka masuk di situ. Jadi ini adalah bagian, dan insya Allah Batang akan menjadi batch pertama untuk pengembangan TCTP ini, dan ini akan menjadi salah satu peluang yang sangat besar bagi kita. Jadi berbagai unsur yang kita ingin dapatkan adalah sumber dayanya kita bisa hilirisasi, kemudian untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi artinya ada investasi baru dan tambahan ekonomi yang muncul. Yang ketiga jangan lupa akan adalah kita bisa menyerap lapangan kerja yang selama ini menjadi soal. Jadi 3 atau 4 hal itu akan memperkuat perekonomian kita ke depan. Jadi kita tidak usah terlalu kuat. Baik. Tapi in terms of to-do-nya Pak, sudah komunikasi juga dengan mungkin dari para pelaku usaha begitu? Ya pasti, kan begini, kita harus bagi dua. Ada yang potensi, ada yang sudah jalan hilirisasinya. Kemarin Presiden meresmikan misalnya hilirisasi yang paling akhir mungkin adalah yang dari Freeport ya. Dari sekedar hanya ke tembaga, kemudian dihasilkan sampai emas. Itu kan bahagian sudah proses jalan. Kemudian tadi diskusi juga kita masalah yang future ke depannya yang akan kita bisa kembangkan dengan potensi yang ada. Nikel sudah jalan. Kemudian ada potensi DME yang masih dengan pro kontra karena masih masalah keekonomian dan lain sebagainya. Jadi kita harus bagi yang sudah jalan ini, termasuk Inalum juga akan nanti di Mempawah juga akan selesaikan lagi, diperkuat juga yang ada di Sumatera Utara.
yang akan itu yang sedang sekarang disiapkan oleh pemerintah melalui Satgas, kemudian juga dengan beberapa kementerian lembaga. Yang tadi sebut mungkin Presiden sudah menyebut sekitar 20-21 yang untuk dihilirisasi dan ini akan dikurasi sehingga nanti dalam waktu dekat mana-mana hilirisasi yang diperlu segerakan, diprioritaskan sehingga itu akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi kita.